Oke, saya ucapkan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Prawira. Yang tentunya kita akan um, melaksanakan kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin untuk live trade. Ini saya coba buka lagi di Telegram ya. Facebook saya belum coba lagi karena aplikasi streamingnya bermasalah. So mungkin next saya akan coba setting lagi yang benarnya kayak gimana biar teman-teman di Facebook nanti bisa gabung lagi. Yang pasti kegiatan seperti ini bakal saya rutin ya seperti biasa hari Selasa dan juga Kamis malam kita coba trabar gitu istilahnya atau trading bareng. Terus juga saya bakal kasih setup gitu gimana caranya kita mencari peluang di market forex ataupun komoditi yaitu gold ya khususnya yang seperti kita ketahui gold akhir-akhir ini memberikan apa ya pergerakan atau volatility yang sangat kalau yang profit sih ya menguntungkan gitu ya, tapi kalau buat yang loss ya mengesalkan gitu ya. Karena dengan situasi gold seperti itu banyak banget DM, banyak banget chat yang masuk gitu. Menanyakan gimana nih cara mengatasinya gitu. Padahal ya seperti teman-teman tahu ya, kemarin pada saat crash pun saya masih bisa untung sebetulnya ya, dan saya nggak untung sendirian, saya juga share buat teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin yang ikutan juga di grup ini ya, khususnya trading bareng saya, kemarin dapat juga tuh market sedang crash, kita masih bisa manfaatin gitu. Cuman ya yang jadi masalah banyak yang malah penyebabnya gitu, salah satunya adalah modalnya yang nggak kuat gitu. Jadi yang harusnya situasinya ini masih hold ya, masih nahan gitu ya, karena modalnya nggak kuat jadi kehajar duluan gitu istilahnya, atau close duluan gitu. Ada yang cut loss gitu di atas 50%, bahkan ada yang MC gitu ya. Karena sekali lagi pilihan modal, pilihan mengatur besaran transaksi juga itu perlu dipertimbangkan gitu sebelum mengambil keputusan untuk masuk market atau entry transaksi lah atau open posisi. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak banget tuh keluhan-keluhan di grup, bahkan mungkin hari ini juga kita belum mendapatkan rezeki lah gitu ya. Biasanya kita trading bareng profit, tapi ya hari ini kita puasa dulu lah istilahnya gitu. Seminggu kemarin hampir rata-rata profit semua kan. Hanya hari ini tadi ya marketnya pagi-pagi dilihat juga sideways, terus tadi kemakan karena menggunakan SL ya. Jadi ya kita batasi dan ternyata kena SL kayak gitu. Tapi gak jadi masalah karena apa? Karena kita bakal coba terus yang pasti perhitungannya nanti tiap bulan, tiap minggu selalu ada yang report
akunnya akumulasi profit gitu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya suka lihat tuh para admin men-share profit mingguan gitu dari salah satu member, atau misalkan ada report dari member edukasi profit minggu ini sekian, bulan ini sekian gitu. Nah, kita hari ini loss dulu, tapi hitungannya nanti di akhir bulan atau di hari Jumat. Kalau akumulasinya profit ya bagus gitu, artinya ada kemajuan gitu, ada usaha yang tercapai gitu. Tapi kalau hasilnya minus ya kita harus perbaiki lagi. Salah satunya adalah mengevaluasi atau misalkan melakukan, kita coba belajar lagi gitu kesalahannya di mana, atau misalkan situasi apa nih yang menyebabkan kita loss. Itu adalah cara-cara kita ketika ternyata harus mendapatkan kerugian atau loss. Jadi bukannya kita langsung trading terus tuh sehingga kita nyari betul-betul akumulasi hari itu, enggak ya, tapi kita hitung harus tiap minggu atau bulan atau 2 minggu gitu, sehingga ketika akumulasi ya bagus gitu hasilnya, akunnya, artinya akunnya ini berkembang. Nah, lalu juga seperti biasa ya, saya bakal coba nanti menjelaskan materi atau memberikan ulasan terkait analisa ataupun strategi yang pernah saya gunakan atau sedang saya gunakan juga untuk kita bisa profit. Lalu yang ketiga nanti seperti biasa saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya atau teman-teman untuk memberikan tanggapan gimana, apakah ada permasalahan atau apakah ada tanggapan gitu ya terkait aktivitas trading teman-teman, terkait aktivitas trading kita semuanya. Dan kalaupun nanti teman-teman ada saran atau ada pertanyaan di pertengahan ya silakan ditanyakan juga, nggak jadi masalah. Itu yang pasti selalu kita buat fleksibel ya, karena ini adalah forum, jadi saya memberikan kebebasan buat teman-teman buat menyampaikan pendapat, pertanyaan, keluhan ataupun ya apapun lah. Itu karena grup itu sebagai forum ya. Beda kalau dengan channel itu kita hanya bisa mendapatkan informasi saja. Kalau untuk memberikan ulasan, memberikan tanggapan itu harus DM lah, mendirect message ke adminnya gitu. Oke, saya rasa cukup. Sebelum kita masuk ke analisa, ke materi, teman-teman di sini ada yang ingin disampaikan nggak buat saya, buat teman-teman yang lain, atau tanggapan apapun tentang trading, silakan. Oh iya, saya lupa absen ya. Kita absen dulu deh. Ada Pak Ahmad Wardi, ada Pak Teddy Sunendar, ada Mas Mita, ada Mas Yoyo, Mas FA, Mas Rofi, Mas Ahmad Zildan, Mas Rahmat, ada Pak Iwayan, lalu juga ada Mas Bambang, Mas Ardi, Mas Indra, Pak Junasmin Nasution, Bu Tuti. Oke, selamat malam semuanya, saya ucapkan kembali ya. Oke, minggu kemarin kita nggak efektif live trade ya. Kamis harusnya kita live trade, tapi ya karena kondisi terlalu capek lah. Hari Rabunya kan saya itu ada webinar gitu. Webinar sampai 2 jam lebih tuh. Webinarnya keren, itu saya jelasin tentang EA Turbo.
sampai suara serak gitu ya. Karena 2 jam tuh ngomong terus gitu. Jadi kemarin Kamis saya rasa nggak bakal efektif nih kalau saya paksain live trade. Tapi di hari Jumatnya saya open discuss ya di grup sore-sore itu, di grupnya Traxindo. Nah sekarang baru mulai lagi live trade dan malam ini agak spesial ya. Karena saya bakal berikan salah satu setup trading ya yang pernah saya gunakan gitu. Ini setupnya dulu saya gunakan untuk trading di gold salah satunya ya, trading di gold. Nah lalu nanti setupnya bisa teman-teman pakai nih, nanti saya berikan gitu. Hanya ini saya memberikan sedikit gambaran aja gimana sih cara entry-nya, gimana sih cara bacanya gitu, atau logik kerjanya ini sistemnya kayak gimana. Ini bakal saya berikan sekarang ya. Oke. Halo Mas Immanuel. Saya kira mau berbicara tadi open voice. Oke. Ini nih. Nah, ini saya pakai indikator ya. Jadi gini, mungkin teman-teman sering juga mungkinnya ikutan trabar gitu ya, atau live trade di luar gitu ya. Teman-teman dikasih cara entry, exit dan rule-nya seperti apa. Nah, saya pun sama ya. Spesial malam ini saya bakal berikan ini setup dulu sebetulnya. Setup dulu tapi kita masih bisa kita manfaatkan gitu intinya ya. Nah teman-teman perhatikan di sini kita lihat, saya kasih lebih tebal lagi ya. Nah, biar lebih kelihatan. Oke. Ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 garis ya. Ada 3 garis. Jadi ini sangat gampang banget cara bacanya karena 2 garis biru dan merah ini adalah indikator envelope ya. Teman-teman bisa cari envelope di indikator trend. Jadi sesuai judul tadi ya, malam ini saya bakal kasih strategi gimana memanfaatkan tren gitu, memanfaatkan tren untuk kita bisa mendapatkan peluang profit atau cuan. Oke, kita lihat dulu di sini ada 3 garis ya. 2 garis yang warna biru dan merah ini adalah indikator envelope. Settingannya ini settingan default ya. Saya nggak setting lagi, ini settingan default. Lalu ada MA, di sini saya gunakan MA 50 ya, MA 50. Nah, sebetulnya envelope dan MA ini adalah 2 indikator yang hampir mirip lah, sama-sama untuk melihat kondisi tren gitu, atau juga membaca tren pada market gitu. Yang kita ketahui tren ada berapa? Ada 3 ya. Tren up, tren down, dan ada 4. Ada tren naik, tren turun, lalu juga ada tren sideways, juga itu sebetulnya tren ya. Hanya ya kondisinya aja yang sideways. Lalu ada tren yang crash lah istilahnya. Tren crash itu yang tiba-tiba muncul satu candle ribuan pip gitu. Nah itu adalah tren kondisi yang crash. Oke, nah cara baca tren itu pakai satu indikator pun bisa sebetulnya. Teman-teman tinggal pilih MA aja atau moving average aja, itu udah ketemu tuh trennya. Tinggal si MA itu kan terbentuk dari hitungan harga open, harga close, harga up ya, atau harga high, harga low, terus juga harga middle. Nah, dari hasil perhitungan itu terbentuk nanti nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini yang nantinya akan berupa garis,
berupa garis ya. Kayak gini nih. Nah, ini tuh dari hasil hitungan rata-rata nilai harga open, harga close, lalu harga low, harga high, sama harga middle. Nah, nanti bentuk garis kayak gini, tapi tergantung jangka waktunya gitu. Teman-teman mau pakainya di time frame berapa? Yang 15, yang 30 itu beda-beda nanti trennya. Jadi tergantung juga waktunya gitu, pada waktu tertentu lah hitungannya gitu. Nah, kita lihat, ini saya pakainya M15 aja ya, karena ya mungkin teman-teman senangnya tradingnya tuh sering gitu, atau pergantian candlenya tuh cepat gitu, setiap 15 menit sekali. Oke, gini caranya. Di sini ada indikator envelope ya, ada biru dan merah. Envelope itu selalu ada dua garis, jadi ada garis upline ya, saya selalu sebutnya, lalu juga downline ya. Downline itu adalah orang yang ikutan Ponzi scam tapi belum dapat cuan. Itu downline. Beda lagi ya. Jadi ada upline, ada downline. Ini adalah indikator envelope. Lalu yang kedua ada indikator moving average. Nah, ketika digabungkan ini kita bakal menemukan suatu formula yang bisa dikatakan akurasinya besar ya untuk membaca tren gitu. Karena kayak gini. Yang pertama, cara membaca tren menggunakan MA itu adalah ketika, ini dasarnya ya, ketika si MA ini berada di atas harga, di atas candle ya, kayak gini nih. Berarti ini trennya tren sedang turun. Gitu ya. Nah, kalau si MA-nya ini berada di bawah, kayak gini nih, bawah candle, ini candlenya di atas, MA-nya di bawah. Nah, ini berarti trennya tren up. Itu dasarnya. Otomatis ketika kita tahu tren up dan tren down, atau tren turun dan tren naik, berarti kita bisa mendapat mencari peluang gitu. Kalau tren up, kalau trennya up berarti kita bisa cari buy. Kalau trennya turun berarti kita bisa cari sell. Gitu. Bagi yang senangnya follow the trend gitu, atau tradingnya tuh ikuti tren. Trennya up ya kita buy, trennya turun ya kita sell. Yang senang counter juga bisa. Trennya up, kita sell. Jadi kita mengharapkan reverse gitu, atau pullback lah istilahnya. Nah, tapi kalau yang entry-nya counter trend gitu ya, itu harus kuat dari segi modal gitu, dari segi balance. Balance-nya harus kuat. Nah, itu. Jadi kalau misalkan counter trend di sini nggak kuat, ya bahaya juga gitu kalau kita terapkan counter trend tapi modalnya nggak kuat, ya say goodbye gitu ya buat akunnya gitu. Nah, saran saya buat yang seperti saya gitu ya, modalnya terbatas gitu, atau trader retail, ya kita follow trend aja gitu. Kalaupun kita counter, ya lotnya atau besaran transaksinya kita harus atur seminimal mungkin gitu, untuk membatasi resiko lah, atau memperkecil resiko terjadinya loss besar. Nah, tadi saya jelasin nih, cara membaca tren itu pakai MA tuh gampang gitu ya. Nah, kayak gini, ini MA-nya di atas candle, berarti ini sell aja, sell. Tuh, dapat profit kan? Nah, kecuali kalau sideways seperti ini, bulak balik, ya artinya di sini harus sabar lah, gitu ya. Jangan di sini sell, lalu di sini buy, di sini sell lagi, buy lagi, sell lagi, buy lagi. Yang ada nanti malah kehabisan balance-nya karena dihajar oleh market yang bulak balik gitu, sell buy seperti itu. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, ya kita sabar dulu. Misalkan entry sell, udah biarin dulu aja sell. Sampai nanti misalkan muncul candle yang seperti ini nih. Di sini muncul dua candle yang saya rasa ini akan terjadinya perubahan tren. Nah, dua candle ini ya.
Atau ada candle yang memberi candle gini ya, candle strong lah saya sebutnya ya. Candle strong tuh yang bodinya tuh betul-betul body, gak ninggalin shadow. Lalu juga range-nya si candle ini lumayan juga tuh, sampai puluhan pip lah. Nah, kalau muncul candle kayak gini berarti ini tandanya akan adanya perubahan tren. Di sini kita lihat trennya masih turun ya, di sini turun. Nah, ketika muncul kayak gini, candle kayak gini berarti ini tandanya atau artinya kemungkinan besar akan terjadi pergantian tren. Pergantian kita buy kayak gitu. Cara simpelnya ya. Jadi makanya saya sering bilang di sosmed ya, di Instagram, di Facebook bahwa trading itu mudah ya. Mudah kan? Yang sulit itu adalah kita mengatur mindset kita mengatur psikologi kita mengatur money management yang kita punya. Nah itu yang susah gitu. Karena apa? Tantangan terbesarnya adalah ketika menjalankan bisnis atau mengelola modal adalah perlakuannya gitu. Jadi di pikiran utama sebagai manusia tentunya ketika kita mengelola bisnis atau mengelola modal yang kita punya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan gitu. Jadi di otak manusia tuh yang pertama muncul ketika kita dihadapi dalam situasi memiliki modal kuat secara dasar lah gitu ya. Misalnya gini, rumah yang pertama dibangun itu adalah pondasi gitu. Nah, jadi ketika pondasinya ini kuat gitu, atau pondasi itu ibaratkan kita sebagai mindset gitu lah, atau psikologi kita. Ketika pondasinya ini kuat, mindset kita kuat, psikologi kita kuat, ketika kita akan membangun temboknya, lalu juga pintunya, bahkan gentengnya, atapnya dan sebagainya juga tentunya ini akan memberikan rasa tenang lah buat kita gitu. Jadi kalau misalkan pondasinya lemah, nah ini kita kan jadi was-was gitu. Boro-boro kita mau bangun atapnya atau gentengnya gitu. Mau masang pintunya aja atau temboknya aja kita udah was-was karena pondasinya lemah. Tapi kalau misalkan pondasinya ini kuat, ya kita mau bangun pilar pintu sebesar apapun, gentengnya semegah apapun, jendelanya sebesar apapun, ya kita bakal tenang gitu. Karena kita memiliki pondasi yang kuat. Itu salah satunya ya. Ini analogi lah, sebagai analogi. Nah di dunia bisnis pun sama. Ketika kita akan memulai suatu bisnis, ketika kita akan memulai atau mengelola dana gitu ya, suatu dana, kita harus bangun dulu mindset dan psikologi kita yang kuat gitu. Sebelum bagaimana kita memperlakukan modal yang kita punya, bagaimana kita mengatur bisnis plan yang akan kita jalankan gitu ya. Nah, psikologi dan mindset itu harus kuat. Artinya gimana sih misalkan cara atau contohnya gitu kita mengatur mindset dan psikologi yang kuat. Nah, contohnya adalah ketika loss ya, ketika kita terjadi dalam situasi terburuk gitu ya, ini tidak akan membuat dasar kita goyang gitu ya. Gini, ketika kita pondasinya kuat ya, pondasinya kuat nih. Nah, ketika pondasinya kuat itu kan di atas pondasi ada pilar-pilar gitu ya, ada pilar-pilar untuk menyangga genteng gitu. Nah, ketika pondasinya kuat nih, kita tidak akan khawatir bahwa pilarnya ini akan ambruk, gentengnya ini akan ambruk kayak gitu. Nah, di bisnis pun sama. Ketika terjadi goncangan, misalkan ya dihadapkan dalam situasi tidak sesuai lah, harusnya kita untung tapi ternyata tidak sesuai. Nah, ini juga harus kuat gitu. Gimana pikiran kita,
hati kita, kondisi kita gitu ya pada saat terjadi seperti itu harus kuat gitu. Bagaimana caranya kita mampu bertahan dan melanjutkan bisnisnya kembali kayak gitu. Jadi kuncinya adalah gimana caranya memberikan efek atau memberikan dasar yang sangat kuat lah pada setiap mindset pembisnis atau seperti saya ya, seorang trader gitu. Jadi yang pertama adalah harus kuat dari segi psikologi dan mindset. Oke, sekarang lanjut ke analisa ya. Lanjut ke chart lah, ke market gitu. Oke, tadi kita tahu gimana caranya kita membaca tren gitu dengan menggunakan hanya satu ya. Nih, kalau dibuka insert indikator tren. Nah, ini kan membaca tren tuh. Tren di sini banyak. Ada Advisory Direction Movement Index, Bollinger Band, Envelope, Ichimoku, Kinko Hyo gitu ya. Ini indikator yang bagus juga sebetulnya Ichimoku, tapi jarang penggunanya. Nah, moving average adalah salah satu indikator tren yang banyak digunakan karena indikator ini ya cocok gitu atas dasar dari perhitungan semua nilai gitu yang ada pada market, mulai dari harga open, harga close seperti tadi ya. Lalu juga ada harga high, harga low, harga middle. Nah, itu terbentuk nanti garis yang dinamakan moving average. Lalu ada parabolic SAR ya, SIR gitu. Lalu juga ada standar deviasi. Nah, ini adalah pembaca tren. Tadi saya bilang buat baca tren tuh gampang, kita pakai aja MA. Tinggal ya sesuaikan aja. Kalau trennya, kalau kita gunakannya time frame kecil ya, periodnya pun kita kecilin. Tapi kalau time frame-nya besar ya periodnya pun besar. Atau juga itu mengatur semakin besar periodnya, berarti kemungkinan trennya akan berlangsung juga itu semakin lama gitu. Kalau periodnya semakin besar ya dari settingan MA-nya. Nah, kita lihat karena kita tradingnya di M15 ya saya pakai MA-nya yang kecil aja periodnya gitu. Standar lah, masih puluhan gitu ya, nggak sampai ratusan. Nah, kita lihat nih. Selain saya pakai MA, di sini saya kan pakai envelope gitu ya. Envelope juga indikator tren ya. Indikator tren. Nah, di sini ada envelope atau amplop lah ya. Bahasa Indonesia ini amplop gitu. Envelope. Nah, si envelope ini adalah saya gunakan sebagai konfirmasi buat kita entry. Si envelope ya. Jadi CMA saya gunakan untuk membaca tren secara menyeluruh gitu ya. Jadi patokan trennya itu saya hanya berpatok pada MA. Nah, si envelope ini membantu untuk kita di mana nih letak kita buat entry dan exitnya. Nah, saya pakai di sini envelope gitu. Oke, kita cek ya. Ketika nih ya. Jadi kita fokus dulu pada MA-nya. Ini teman-teman simak ya. Fokus pada MA-nya. Jadi ketika si MA-nya berada di bawah candle, ini candle kan di atas, nah si MA-nya di bawah. Berarti ini trennya tren up. Nah, kalau trennya up, kita fokusnya cari buy aja. Karena kita gunakan logic yang follow trend gitu atau sifat yang follow the trend. Oke, kayak gini. Kita tahu ini MA-nya di bawah candle, berarti ini trennya up atau candlenya di atas MA gitu. Berarti ini trennya up. Nah, buy-nya ketika muncul candle yang membreakout upper line dari envelope. Jadi kalau buy ini harus upper line, kalau sell itu harus down line. Nah, di sini ini upper line. Kita buy. Dapat? Di sini masih naik trennya. Harga koreksi atau harga turun dulu sehingga di sini muncul lower ya. Lower baru.
Nah, ketika di sini berada pada lower baru gitu ya, lalu harga naik sehingga mencari higher yang baru gitu ya, atau harga high yang baru. Di sini kan breakout lagi. Nah, kita buy lagi. Buy. Naik 70 pip dapat. Kayak gitu ya. Clear. Nah, di sini muncul lagi lower baru. Intinya ketika muncul lower, ya kalau trennya masih dalam trend up, ini kan masih di bawah gitu MA-nya. Berarti ini trend up. Nah, ketika muncul lower yang baru, kita harus siap-siap gitu. Aduh, ada muncul lower lagi nih. Nah, kita siap-siap cari candle yang breakout upper line-nya lagi. Jadi di sini misalkan kita buy lalu clear, misalkan clear. Nah, harga balik lagi, turun lagi, koreksi gitu, sehingga mencari lower baru. Nah, ketika muncul lower baru, di sini kita harus siap-siap. Nah, ada lower lagi nih. Kata Mas Fajar, kalau muncul lower berarti tandanya kalau tren kayak gini, berarti tandanya akan melanjutkan. Nah, apa ya? Ilmu candlestick itu ya atau ya candlestick itu ada istilahnya higher high dan lower low. Tandanya ketika dalam suatu tren ya, gimana caranya kita mencari menganalisa bahwa tren akan melanjutkan gitu ya. Kayak gini. Di sini kita tandain ada low pertama ya. Ini ada low, harga low. Bukan galau ya, harga low. Nih, saya tandain. Nih harus disimak ya, ini ilmu baru nih. Teman-teman kalau dipraktekkan nanti bisa profit juga. Nih saya tandain. Oke. Ini adalah low pertama. Lalu harga naik. Buy, naik. Nah, di sini koreksi lagi. Kalau harga low selanjutnya ini tidak membreak lower sebelumnya, ini menjadi lower atau higher high ya, atau ya higher high ya. Ini higher, lalu di sini lower. Nah, ketika lowernya ini tidak break out lower sebelumnya, berarti ini masih dalam trend up. Naik kan? Naik. Nah, clear misalkan di sini kita buy lalu clear lagi. Lalu harga turun lagi. Nah, turun lagi kan di sini turun lagi. Kalau masih belum membreak lower sebelumnya, ini masih besar kemungkinan buat trennya tren up. Oke. Setuju ya? Jadi buy-nya di mana ya? Buy-nya tetap kita harus nunggu candle yang membreak out upper line di sini buy. Kenapa nggak di bawah, Mas? Nah, kalau misalkan kita buy di bawah, kita nggak tahu tuh apakah ini sudah mentok gitu ya, koreksinya ini udah mentok atau belum. Nah, jangan seperti ini. Gini, misalkan di sini clear, lalu harga turun. Nah, kalau kita buy di sini, buy kan? Buy, turun. Bye. Jadi harus breakout upper line kalau mau buy gitu ya, kalau mau entry buy. Nah, kayak gini. Jadi ketika misalkan trennya ini berubah atau berganti, nah kita lihat di sini ada koreksi yang membreakout lower sebelumnya. Jadi di sini lower terakhir ya, lower terakhir. Di sini kita buy, misalkan clear lah, 40 pip, 30 pip clear. Harga turun lagi. Ternyata ketika ini turun atau koreksi lah situasinya ya, kalau ini sedang running ya ini masih koreksi gitu, karena trennya masih trend up. Oh, ternyata ini masih koreksi nih, ada kemungkinan buat naik. Ternyata koreksinya ini membreakout lower sebelumnya. Nih, ini lower sebelumnya kan? Tuh, kebreak atau kejemput atau kepotong apalah istilahnya. Pokoknya ini
kebreak lah ya kalau saya sebutnya gitu. Nah, di sini low terakhir ternyata kebreak. Nah, di sini artinya akan terjadi suatu pergantian tren. Oke, kita lihat ternyata trennya langsung tren turun. Nah, ketika tren turun, kita bisa manfaatkan. Caranya adalah ketika CMA-nya ini udah berada di atas candle, ini kan udah di atas candle ya. Nah, di sini ada candle yang breakout downline. Oke, yang pertama, kalau MA-nya berada di atas candle berarti ini trennya tren turun. Berarti kita mencari peluang sell, ya. Nah, di sini ada candle yang breakout downline. Kalau sell itu berarti harus kebalikannya ya. Harus ada candle yang breakout downline gitu atau line dari line yang bawah. Oke, di sini sell. 30 pip, 40 pip dapat. Ini masih di bawah, masih di atas, sorry. Tapi di sini ada high, ya atau harga high. Hati-hati ya, ketika terjadi harga high, kita jangan langsung putuskan entry sell di sini karena bisa saja nanti trennya berganti lagi gitu. Jadi harus tunggu entry-nya itu harus breakout. Sekali lagi breakout downline kalau untuk sell, kalau untuk buy harus upper line. Nah, di sini ada percobaan si candle ini menciptakan high gitu. Nah, ketika posisinya di sini kita tunggu lagi. Kalau misalkan si candlenya ternyata balik lagi, ya, di sini kan naik lalu balik lagi dan di sini breakout candle, ada candle yang membreakout downline berarti kita bisa sell lagi. Sell 30 pip dapat. Oke, clear ya, kita hitung. Nah, di sini ada yang namanya lower baru ya. Lower baru. Karena di sini clear, harga naik, di sini high ya, sorry. High baru. High baru nih. Di sini ada high baru. Nah, kita cari sell-nya adalah sama ya, ketika ada candle yang membreakout downline. Di sini kita sell lagi. Sell clear. Sehari ini panen ya, 2 hari berturut-turut panen. Oke, itu ya, sesimpel itu. Jadi sesuai judul saya tadi, judulnya gimana sih manfaatin entry dengan menggunakan indikator pembaca tren aja gitu ya. Tuh. Nah, seperti ini ya, sangat simpel gitu. Menggunakan 2 indikator tren, tinggal kita tahu cari aja setupnya kayak gimana nih bagusnya. Nah, yang pertama harus kita pertimbangkan adalah apakah kita akan follow the trend atau counter trend pilihannya. Kalau follow the trend ya, yang pasti harusnya ikuti tren aja gitu. Trennya naik ya kita buy, trennya turun ya kita sell. Lalu seperti yang tadi, kalau terjadi sideways seperti ini, nah kita juga bisa mengidentifikasi kondisi sideways. Kondisi sideways ini ketika CMA-nya berada di tengah-tengah candle. Nih, ini kan berada di tengah-tengah ya, nggak di atas, nggak di bawah gitu. Nah, ini kondisi sideways. Ya terserah teman-teman mau manfaatin kondisi sideways dengan cari kecil-kecilan ya boleh. Cuman ya buat targetnya yang panjang ya ini yang menjadi satu masalah. Oke. Ini ya. Saya ganti warnanya. Rectangle warnanya ini. Oi. Kelihatan. Sebentar, warnanya apa ya? Nah, ini. Nah, kalau misalkan kayak gini, ya CMA-nya ini berada di candle deh, di antara tengah-tengah candle lah, nggak di atas, nggak di bawah. Berarti ini trennya tren sideways. Biarin aja, kita tunggu aja, jangan buru-buru masuk. Tuh. Nah, sampai misalkan
bisa seharian ya. Artinya ketika muncul situasi seperti ini nih, sebaiknya ya jangan entry aja seharian, tunggu besoknya lagi. Karena ya belum tentu besoknya pun. Nah, seperti kita lihat ini masih dalam kondisi sideways ya. Tuh CMA ini masih tengah-tengah apa ya? Tengah-tengah envelope-nya gitu. Kayak gitu. Simpel ya. Jadi trading itu harus kita buat semudah mungkin. Oke, ada pertanyaan. Apakah ketika memberi harga low atau high sebelumnya pasti akan terjadi perubahan tren? Bisa jadi ya. Nah, ini pun menyangkut gimana nih cara exitnya di mana Mas gitu ya. Mungkin itu juga nyambung pertanyaannya ya. Ketika misalkan harga memberi ada candle yang memberi harga high atau low, ternyata trennya malah berbalik gitu. Kayak gitu ya. Nah, caranya adalah kita pasang SL, bisa salah satunya ya. Ini untuk teman-teman yang sibuk kerja gitu gak bisa pantau, ya pasang SL aja. Pasang SL-nya di mana? Nah, ketika misalkan ya, kita cari deh situasinya mana ya. Ini turun sell. Nah, ini mungkin ya. Kita sell. Satu sell 30 pip clear. 30 pip clear. Sell lagi 30 pip clear. Sell lagi 30 pip clear. Sell lagi clear di ini. Kita cari. Tuh kalau trennya ngetren kayak gini ya, udah auto panen lah. Mau teman-teman carinya kecil-kecilan 30 pip gitu ya, 30 pip. Saya mah 30 pip aja cukup. Bisa teman-teman mau dibiarin nih seharian panen tuh. Oke, kita cari mana ya? Nih. Sell ini enggak ya? Karena masih di antara candle di sini. Nah, ini sell clear. Sell clear. Nah, misalkan kayak gini. Teman-teman sell di sini. Ini ya, yang ini nih. Candle ini sell. Aduh, belum nyampe Mas, misalkan nyampe target. Harga naik, ya. Nah, keputusan SL-nya kita cari high sebelumnya. High sebelumnya di mana? Ini ya. High paling dekat di sini. Oke. Misalkan kita pasang SL di high sebelumnya, ya berarti kita pasang SL di sini. Kita sell SL-nya di high sebelumnya, high-nya di sini ya, di candle open gitu. Candle pertama di sini muncul high, kita sell di sini, bisa pasang SL di sini. Kalau turun ya profit gitu. Kalau nge-break ya udah SL. Ataupun buat full time trading yang tiap harinya tuh bisa mantau terus ya. Biasanya kalau full time trading itu cocoknya pakainya cut loss gitu ya, daripada harus pakai SL, karena ketika kita full time trading lalu menerapkan SL dan kena SL tuh pasti agak ada perasaan agak gendok gitu lah ya. Aduh, SL nih gendok gitu ya. Gendok. Nah, ada keputusan cut loss, misalkan teman-teman, saya senangnya cut loss daripada SL. Padahal kalau dua-duanya diterapkan ya sama aja rugi gitu ya. Tapi kadang ada yang berbeda gitu. Saya nggak suka pasang SL Mas. Gitu. Saya senangnya cut loss. Itu kan sama aja sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, saya senangnya cut loss. Nah, cut lossnya bisa gini. Kalau pengen cut lossnya dengan risk yang kecil, cut lossnya ketika ada satu candle yang breakout upper line. Karena di sini sell di middle ya, di lower, sell di lower. Nah, cut loss-nya bisa kita putuskan di upper line-nya. Jadi ketika ada satu candle breakout upper line, kita cut loss aja. Cut loss. Udah clear. Cari lagi momen. Oke, misalkan clear. Nah, di sini sell lagi. Nih buat yang pasang SL ya, di sini sell lagi. Sini sell lagi. Nah, kalau di sini sell berarti pasang SL-nya di mana, Mas? Apakah masih di sini di higher pertama atau di mana? Kita cari higher yang berikutnya.
ini higher-nya atau harga high-nya ini udah basi lah. Di sini ada high yang baru gitu, yang lebih fresh, yang lebih dekat. Nah, kita pasang high di sini. Ini high ya, harga high. Kita pasang SL-nya di sini. Nggak kena, ya udah profit gitu. Oke, gimana? Gampang ya? Gampang. Kalau gampang ya silakan teman-teman siapin pertanyaan. Saya silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ya. Karena ya rule-nya hanya seperti itu gitu. Trading membaca arah tren tuh gampangnya ya kayak gitu. Gak susah kok. Trading itu gampang banget ya. Dan tidak menyeramkan seperti yang orang bilang. Asalkan kita tahu tahu resikonya gitu. Jadi jangan tahu dulu profitnya, tapi tahu resikonya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman nyiapin pertanyaan. Oke, saya cek di handphone ya. Ini ada, bisa dipakai di pair apa aja ya sebetulnya. Ini bisa dipakai di semua pair ya, karena indikatornya di custom. Bukan di custom. Indikatornya ini bawaan dari MT4-nya gitu. Artinya diterapin di semua pair juga bisa. Dengan rule atau setup yang sama ya bisa aja. Cuman cocok-cocokan, artinya ada beberapa instrumen ya atau pasangan mata uang yang trennya itu datar gitu. Ada situasi yang seperti itu. Nah, ini artinya ya harus dihindari jika dominannya kondisi trennya itu seperti itu gitu, datar ya itu hindari. Tapi kalau instrumen yang trennya itu seperti gold lah, misalkan gold kan memiliki volatility yang tinggi gitu. Sideways pun bisa kita manfaatkan kecil-kecilan gitu. Bisa 10 pip, 20 pip kan itu masih dapat. Nah, itu sangat besar gitu. Lalu juga yang karakternya sama dengan gold ya, kayak misalkan Euro USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, ya itu hampir sama lah karakternya sama gold. Artinya teman-teman cek aja, kayaknya sih bisa gitu. Hanya tetap pengaturan exitnya teman-teman harus betul-betul dipahami secara dalam. Saya pun ini pakai SL, pakai cut loss pun ya, ini sebagai batasan juga gitu. Kalau kehajar terus kita nggak pasang SL atau cut loss gitu, biarin aja. Yang pertama adalah mungkin nantinya akan seperti kita tradingnya itu asal lah gitu. Padahal kunci trading adalah entry dan exitnya itu kita harus tahu, harus jelas gitu di mana dan kapan gitu. Artinya ya kalau misalkan bisa dipakai di pair apa aja ya bisa. Tinggal teman-teman misalkan kalau saya kan ini tradingnya DXAU karena volatility-nya tinggi, sehingga ketika saya mencari 30 pip, 50 pip ya sangat easy lah, sangat mudah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau di pair yang lain ya belum tentu saya dapat 30 pip, belum tentu. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan dengan rank hariannya. Rank itu antara jarak dari harga high ke harga open gitu. Kayak gini, ini harga high-nya di mana di sini. Nah, harga low-nya di sini. Berarti ini rank-nya sekitar 400 pip. Ya masa dengan rank 400 pip saya cari 30 pip nggak bisa gitu. Kayak gitu perhitungannya. Bisa di pair apa aja. Kalau teman-teman ini nyari 10 pip, ya pair mana aja saya rasa bisa juga. 10 pip kan kecil gitu.
Bisa dikatakan high baru atau low baru itu berdasarkan apa? Berdasarkan harga. High itu artinya harga tertinggi dan low itu artinya harga terendah pada situasi tertentu ya, kayak gini. Seperti tadi contohnya, nah misalkan ini. Oke, di sini trennya turun. Kita cari sell. Sell-nya di mana? Sell-nya kita coba di sini sell. Oke, nah sell kan? Di sini ada harga. Nah, ketika kita sell di sini, kita mau pasang SL. Pasang SL-nya adalah di harga high sebelumnya. Di sini ada harga high. Pasang SL. Itu ya. Sell kena nggak? Nggak kena. Clear berarti ya. Clear. Nah, misalkan kita mau sell lagi di sini. Ini sebagai contoh aja. Saya mau sell lagi ya di sini atau di sini deh. Di sini sell. Ketika sell di sini kita cari di sini ada high baru. High gitu ya harga high gitu. Kita sell di sini ternyata naik. Nah, ketika naik di sini muncul harga high. Atau logikanya adalah harga ini pernah menembus ke harga tertinggi di situasi ini gitu ya. Nah, ini adalah harga tertingginya yang bisa kita manfaatkan sebagai situasi untuk kita pasang SL atau penentuan cut loss atau membatasi resiko gitu. Kita batasinya di harga high. Ini kan baru gitu karena sebelumnya di sini. Sebelumnya harga high-nya di sini. Tapi karena di sini saya sell-nya ya carinya high yang baru, yang lebih fresh dan lebih dekat gitu. Lebih kecil. Oke, kalau di sini berarti saya harus meresikokan sekitar 130 pip. Tapi kalau kita batasi di sini, saya hanya membatasi sekitar 100 pip. Kayak gitu. Jadi kan lebih kecil gitu resikonya. Nah, clear misalkan TP. Lalu di sini naik lagi. Nah, di sini adalah high yang baru. Nah, lebih fresh lagi kan? Kalau kita sell di sini, resiko AN-nya di sini lebih besar, sekitar 200 pip. Tapi kalau di sini cuman 100 pip. Oke, pasang sell di sini, kita sell, clear. Kayak gitu. Jadi cara menentukan SL atau cut loss tuh cara gampangnya ya, cari aja harga high dan harga low-nya gitu. Yang pasti yang paling dekat, yang lebih fresh. Karena tujuannya kita membatasi resiko, membatasi loss. Itu kalau tujuannya membatasi ya carinya harus yang lebih dekat dong, karena kita udah mau membatasi ini gitu. Kecuali kalau misalkan tradingnya jangka panjang gitu, kita udah menyiapkan 100% gitu. Saya meresikokan semua modal saya. Nah, kita bisa cari resiko yang lebih jauh lagi. Kayak gitu. Karena saya udah siap nih resikonya semuanya dari modal saya. Atau istilahnya adalah trading full margin gitu. Nah, kalau tradingnya full margin, itu kita bisa cari batasan resiko yang lebih tinggi lagi. Karena tradingnya tuh saya udah meresikokan semua modal yang saya punya. Dan itu dilarang ya. Dilarang bagi yang memiliki dana atau modal terbatas. Karena kita nggak tahu harga itu 1 detik, 2 detik, 1 menit, 1 jam bakal kemana. Gitu ya. Secara analisa mungkin analisa adalah sebagai pembantu gitu ya. Tapi ketika saya menentukan di sini trennya turun, secara logika ya ini masuk akal. Tuh, ngetren kan, sedangkan CMA-nya ini masih berada di atas. Berarti ini masih dalam tren. Sell, panen. Udah, kalau udah panen, tidur, apalagi happy ya, party, apalagi udah kayak gitu. Begitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Maaf Master, baru sempat join. Indikator custom, enggak. Kalau custom tuh biasanya yang lebih simpel. Kalau ini kan masih mentah gitu ya.
Ini adalah indikator envelope dan juga moving average. Ya. Karena judul atau tema malam ini adalah kita membaca memanfaatkan peluang entry dalam kondisi tren ya. Kalau nggak salah gitu ya. Intinya kita mencari peluang lah dalam kondisi tren gitu. Cari dolar dalam kondisi tren. Nah, bisa kita baca trennya itu menggunakan moving average, indikator moving average. Si envelope di sini saya pakai hanya sebagai konfirmasi entry-nya aja. Buy dan sell-nya tuh di mana sih? Tuh. Cara mudahnya ya. Gampang kan? Kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi trading tuh jangan dibuat ribet lah. Lebih bagus misalkan kalau bisa trading sendiri ya, mending trading sendiri. Jangan misalkan kita nggak tahu nih orang lain gitu ya, tiba-tiba minta ditradingin gitu ya, kita nggak tahu kan, ada istilahnya titip dana gitu. Zaman sekarang titip dana tuh dipakainya salah gitu. Kalau dulu ada titip dana ya benar titip dana gitu, kita mengelola dana para klien gitu ya, atau para teman-teman, para sahabat, para saudara, dengan kita gunakan di bisnis yang kita jalankan gitu, yaitu titip dana yang benar. Ini sebagai pengetahuan ya. Atau ada istilahnya MAM ya. Apa ya artinya MAM itu? Intinya ya, saya nggak punya modal gitu, tapi saya punya bisnis. Nah, teman-teman mau support saya nggak dengan cara teman-teman membantu modal untuk bisnis saya gitu. Atau sunmod gitu ya, suntik modal. Suntik modal pun yang jelas usahanya, jangan ikutan yang scam. Titip dana pun harus yang jelas. Ini dananya dikelolanya seperti apa, oleh siapa, dan bagaimana gitu ya. Jangan sampai titip dana pada yang scam. Itu sebagai ilmu ya. Mahal, ilmu seperti itu mahal kalau saya jual. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang masih ketipu puluhan M, ratusan M, triliunan. Itu artinya ya ilmu kan? Gitu. Di situ harus ada ilmu gitu. Nah, kalau saya jual ilmu itu harusnya mahal gitu, bisa lebih mahal dari modalnya mungkin ya. Tapi di sini saya bagikan secara gratis buat teman-teman. Tiap minggu saya adain live. Bahkan besok pun saya ada undangan gitu ya dari Depok, minta belajar trading, ya saya datengin gitu dari Depok. Terus kalau sempat ada juga di Bogor gitu, kalau sempat ya naik lagi ke Bekasi, naik lagi ke Tangerang. Saya nggak pulang gitu. Jadi teman-teman yang sekitar Depok, sekitar Bogor, sekitar Bekasi ya, sekitaran situlah, yang dekat-dekat lah ya. Karena saya mengefisiensi waktu gitu ya. Jadi kalau harus kesana kesini jauh ya, waktunya sih. Takutnya nggak keburu terlalu malam, saya kecapean, saya juga harus pulang lagi ke Bandung, agak susah gitu. Tapi kalau misalkan yang deket-deket ya bolehlah merapat gitu ya. Depoknya di sekitar lupa lagi lah. Nanti saya update ya infonya. Itu kalau belajar trading tuh yang pasti mindsetnya harus tadi ya, dibuka segampang mungkin. Gimana sih trading itu? Gimana sih mengelola modal yang kita punya itu? Padahal trading segampang ini gitu. Saya berikan ini ilmunya gratis, teman-teman tinggal praktekkan, tinggal pelajari lebih lanjut. Gitu. Gampang ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Saya cek lagi. Karena kalau saya berikan materi yang berat ya takutnya nanti pikirannya nambah berat lagi. Paham master ya. Saya kalau ada yang manggil master tuh agak geli ya. Mas aja lah ya. Paham mas gitu. Jangan pakai ter. Mas aja, udah mas.
Oke, gimana Pak Junasmi Nasution, Pak Sirajudin yang baru bergabung, Mas Andriani, Mas apa Mbak ya? Ya, Andriani, Mbak mungkin ya. Sama Mas Ali mungkin ya, Mas Ali. Trading itu gampang ya. Sekali lagi trading itu gampang. Asalkan kita tahu resikonya di awal gitu. Karena kalau kita nggak tahu resikonya, ketika terjadi resiko itu yang membuat sulit. Situasi itu ya, yang membuat sulit itu situasi seperti itu gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyain aja ya. MM yang bagus gimana Mas? Oke, nah ini jadi MM tuh saya ngitungnya tergantung dari gini, tahapan trading itu kita pertama harus belajar tentunya ya. Kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, trading itu seperti apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita udah dapat nih ilmu trading itu apa sih? Trading forex adalah, lalu lot adalah, nah itu dasar-dasar lah, teori gitu. Lalu buy adalah, sell adalah, kayak gitulah, itu dasarnya. Itu yang pertama. Lalu ketika itu kita udah kuasai, nah kita harus menyiapkan analisa. Analisa mau itu fundamental ya, mau itu teknikal, itu tergantung kebutuhannya. Artinya kalau kemampuannya secara teori, ini saya senangnya secara teori ya, lebih enak teknikal gitu. Nah teknikal itu adalah analisa by history sebetulnya ya. By history ya, secara perhitungan data history lah ke belakang gitu, sehingga menciptakan situasi-situasi yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Misalkan yang pertama tadi kita udah menguasai nih secara teori, materinya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita mulai menganalisa. Nah, kita analisa kan banyak. Analisa teknikal tuh banyak, bisa pakai indikator A, B sampai Z bahkan ya. Indikator custom A sampai Z. Lalu juga misalkan by karakteristik gitu. Analisa itu ada dua ya. Technical tuh ada by pure technical, ada by karakteristik. Kalau karakter itu betul-betul pure history gitu. Seperti yang saya bilang bahwa history itu repeat itself, bahwa history akan terjadi dan terjadi lagi dengan sendirinya lah gitu. Kayak gini, ketika kita analisa, nah kita kan menentukan tuh, analisa tuh rule-nya misalkan ketika candle di sini, lalu indikatornya di sini, nah kita buy-nya di sini. Nah, kita menemukan tuh entry-nya di mana, letak entry-nya, posisinya itu di mana. Oke, kalau udah dapat tuh analisa yang mau kita lakukan buy dan sell-nya, nah di situ baru kita hitung MM-nya. Jadi setiap analisa setiap sistem trading lah ya, sistem trading atau teknik yang teman-teman pakai atau gunakan itu MM-nya pasti akan berbeda. Tuh ya. Karena apa? Karena analisnya pun beda-beda gitu. Jadi nggak sama. Misalkan saya pakai pengaturan MM dasar ya, ini pengaturan MM dasar yang selalu saya pakai. Perhitungannya adalah yang paling aman dalam balance 1000 gitu ya. Saya selalu pakai gunakan lot paling kecil 0,01. Tuh ya. Ini MM yang dasar saya pakai. Tapi kalau misalkan saya buy technical ya kayak gini. Beda-beda ya kalau buy technical kayak gini. Ngatur MM-nya. Nah, misalkan tadi saya mau sell di sini. Sell di sini ya, sell di sini. Ini hapus dulu deh. Nih, perhatikan ya. Misalkan saya mau sell di sini. Oh, saya pasang SL-nya di sini nih. Sekitar 100 pip nih. Nah, 100 pip loss maksimal yang selalu saya siapkan adalah 10% dari balance. Artinya, kalau misalkan 100 pip atau kita hitung 10% ya. 100 pip 10
10% dari 100 pip itu berapa gitu ya. Artinya ya, misalkan balance yang saya punya 10.000. Berarti berapa? Saya pakainya 0,1 ya. Lotnya 0,1 kali 100 pip berarti $1.000. Nah, artinya saya siapin di sini risk sekitar 10%. Misalkan ya di sini sell, sampai sini 100 pip nih. Loss maksimal yang saya siapin selalu 10% ya. Ini maksimal yang minimal ya. Kalau maksimal yang betul-betul maksimal mentok, saya siapinnya 30%. Saya mungkin sering jelasin lah. Kalau saya trading, saya pasti akan menyiapkan resiko sebesar 30% mutlak dari balance yang saya punya. Ya, itu udah mutlak. 30% itu udah saya anggap gak ada lah gitu. Udah saya ikhlaskan, udah saya biarin gitu 30%. Nah, ini 10% misalkan ya, yang lebih kecil lagi. Sell. Saya siapin 10%. Berarti $1.000. $1.000 dengan jarak 100 pip berarti sekitar, berarti saya pakainya lot 0,1. Oke, sell 0,1. Misalkan teman-teman punya 100.000. Saya siapin 10% mas, 10.000 saya siapinnya. Oke. Berarti kalau ini 100 pip jaraknya ya ke SL-nya, berarti saya pakai lot berapa mas? Ya lotnya lot 1. Lot 1, sell. Udah biarin. Profit ya syukur. Pada akhirnya mau misalkan teman-teman penentuannya 1:1, SL-nya 50 pip, TP-nya 50 pip, bisa. SL-nya 50 pip, TP-nya 25 pip, bisa. Nah, yang berbahaya adalah SL-nya 50 pip, TP-nya 200 pip. Bahaya ya. Jadi itu jatuhnya kita greedy lah atau serakah gitu ya. Masa meresikokan 50% tapi untungnya pengen 500%? Kayak gitu ya. Itu adalah gak realistis lah tradingnya gitu ya. Kita trading itu harus yang realistis. Oke, saya baca lagi. Tapi technical bisa terreject sama fundamentalnya. Nah, betul sekali. Jadi dua analisa ini berlawanan sebetulnya ya. Hanya saya selalu gunakan fundamental itu sebagai sebagai filter lah ya, sebagai saringan gitu. Jadi ketika saya entry melalui analisa teknikal yang sudah saya lakukan, nah ketika saya mau entry saya pasti cek dulu nih apakah ada news hari ini yang berbahaya untuk mata uang USD misalkan, karena saya tradingnya di XAU USD. USD nih jam sekian ada news A lah atau news B, atau yang seperti kita ketahui ya, news yang high impact itu ya kayak NFP, FOMC, Powell Speak, CPI, apalagi PMI kayak gitu ya. Nah, saya gunakan fundamental tersebut itu sebagai filter. Kayak kemarin waktu saya sell gold di 2056 ya, 2050 lah. Kalau secara teori fundamental ya itu udah waktunya secara teknikal itu udah waktunya sell gitu. Karena kembali lagi, teknikal itu adalah history repeat itself. Bahwa situasi yang terjadi sekarang adalah hasil history dari sebelumnya gitu. Oke, gold tembus sampai 2070 mentok itu udah paling mentok gitu. Dan di situasi 2070 pun langsung turun lagi kan. Nah, makanya saya sell di sana, sell. Udah secara teknikal kayak gitu. Tapi terjadinya atau terbentuknya harga sampai mencapai harga segitu tidak lepas dari kondisi fundamental atau sentimen. Contoh misalkan kemarin perang gitu kan, itu yang salah satu yang mempengaruhinya. Nah, saya pakai berita-berita perang sebagai filter juga. Ternyata mau damai. Kemarin kan ada wacana mau damai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada wacana inflasi gitu ya. Tapering katanya mau dicepetin gitu ya oleh bank sentralnya. Nah,
Itu kan jadi filter. Oh berarti fix nih. Kemungkinan bakal turun. Udah sell aja kayak gitu. Tuh, ya, jadi buy technical itu paling utama, fundamental sebagai filter. Pakai EMA berapa ya? Ada baiknya entry di EMA mana? Baiknya entry di MA mana? Ya MA ini aja. Kalau di sini saya pakainya MA 50. MA 50. Terus pakainya time frame yang 15. Envelope-nya pakainya 14. Sell. Clear. Sell. Clear. Gitu teman-teman. Gampang kan? Tuh. Cek lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, saya ingetin lagi ya. Besok saya mau ke Depok, Bogor, buat ketemu buat menuhin undangan gitu ya dari teman-teman yang mau belajar trading. Terus teman-teman yang sekitar sana mau ketemu, mau apapun ya silakan ya. Mau trabar juga gas gitu. Oke, segitu aja mungkin ya, udah 1 jam, lumayan nih. Dan selalu kegiatan-kegiatan ini seperti ini saya pasti bakal upload di channel YouTube saya ya. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube saya sekarang. Ada, tinggal search aja Fajar Prawira, tuh muncul tuh channel YouTube saya. Itu ada materi live trade seperti ini. Terus juga saya jelasin tentang fun fact yang pertama, lalu yang kedua hot news dan lain sebagainya ya lah, tentang dunia trading forex. Itu saya bahas di sana. Terus aktivitas daily life juga nantinya bakal saya update. Oke? Yang belum follow media sosial saya di Facebook dan Instagram juga silakan ya follow. Ada Fajar Prawira @fajarprawira_ buat Instagram, atau @fajarprawira A. Jadi prawiranya A-nya yang terakhir ada 2 untuk sosial media Facebook saya. Oke? Saya cukupkan aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan tanyakan di luar forum ini, bisa langsung chat saya atau kita diskusi di grup yang selalu kita lakukan setiap hari. Oke? Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan ini plannya 100% bisa teman-teman gunakan. Ya, tinggal teman-teman pahami resikonya aja. Oke? Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.